Hey, Ah, nih, aku coba pakai efek dulu. Soalnya efeknya suka gaje. Kalau bisa sih. Nona ini lagi di mana? Hai Kak, ini lagi di jalan. Lagi di jalan. Iya. Halo Oh my semuanya. god, jadi Assalamualaikum. Kak Iki gimana salah. kabarnya, sehat Kak? Alhamdulillah sehat juga non. Efeknya nggak ada yang jelas lagi nih. Lagi di mana itu? Kayaknya produktif banget ya. Bukan lagi nih mah. Jadi walaupun di mana-mana, weh. Gini aja deh. Nggak jelas. Halo teman-teman semua, Halo selamat teman-teman semua. datang. Selamat malam. Selamat malam. Oke, Kak Iki kita mau mulai ngobrol-ngobrol di viewers berapa nih? Kenapa? Kita mau mulai ngobrol-ngobrol lagi viewers berapa? Bebas sih. Tunggu-tunggu bentar-bentar lagi. Nunggu-nunggu pada ngumpul semua. Oke. Kira-kira ini gimana Kak? Udah kemana-mana atau masih stay at home aja? Stay at home sih. Jarang yang pergi-pergi. Palingan kalau misal memang lagi penting-penting banget baru pergi. Itu banyak. Ini keluarga, kenapa? Kenapa? Ini enggak. Udah Keluarga lumayan sehat banyak. Kak di rumah? Alhamdulillah sehat. Non Ani gimana? Udah. Sehat Alhamdulillah semua? sehat juga. Sehat. Alhamdulillah. Wah, ini udah rame nih Kak, udah 14 orang. Mau dimulai aja? Oke. Halo semuanya. Mau dimulai boleh? Boleh. Ya. Oke, teman-teman semua. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semua. Selamat datang. Selamat datang di sharing session kita yang ketiga ya kalau nggak salah. Sharing session ketiga hari ini kita kedatangan Kak Iki atau Muhammad Ainur Rifki lengkapnya. Kak Iki ini adalah kakak kita dari kelas paralel ya Kak ya? Iya. Iya, kelas paralel 2013. Buat teman-teman yang masih bingung sebenarnya kelas paralel itu apa sih? Kelas paralel itu adalah kakak-kakak yang dulunya udah D3 sebelumnya ya Kak ya? Iya, betul. Terus mau ngelanjut buat S1 supaya ilmunya lebih mantep. Bener gak? Betul. Iya. Ini aku bacain dulu biodata singkat dari Kak Iki. Muhammad Ainur Rifki. Lahirnya Kak Iki keren nih. Kak Iki asal dari Madura. Jauh-jauh dari Madura. Kak sekarang umur berapa Kak Iki kalau boleh tahu? Umurnya mau 27 tahun ini. Oh iya. Udah lumayan tua. Tapi buat cewek-cewek mohon maaf, Kak Iki udah beristri ya guys. Lagi nunggu kelahiran anak pertamanya ya Kak ya. Iya. Ini Kak Iki udah sempat berpengalaman di berbagai rumah sakit sebelumnya ya Kak ya. Iya, betul. Ada di Rumah Sakit Sate Negara di tahun 2018 sampai 2019. Sekarang bertugas di Puskesmas Kelurahan Cilincing ya Kak ya? Betul. Oke, alhamdulillah. Oke, sekarang kita mulai nih sharing sessionnya. Dimulai dari kabarnya gimana Kak Izzy di pandemi seperti ini? Alhamdulillah kabarnya baik, sehat. Kani gimana kabarnya, sehat juga ya? Alhamdulillah baik dan sehat juga. Nah sekarang kan kalau dari CV-nya tadi dilihat kalau Aiki sekarang kerja di Puskesmas ya Kak ya? Iya. Nah aku sebenarnya penasaran sih, dari sebelumnya Kak Aiki kerja di rumah sakit, terus kenapa akhirnya milih buat kerja di Puskesmas? Jadi sebenarnya kita sebagai lulusan D3 itu memang pasti teman-teman itu banyak yang mau kerja di rumah sakit ataupun di puskesmas.
Cuman memang balik lagi ke teman-teman lagi, maksudnya passionnya gimana. Karena kalau pribadi sih mungkin lebih ke yang hobi banyak ngomong, yang hobi ketemu orang, itu memang suatu kehobian sih. Jadi kalau di rumah sakit itu kita juga ketemu orang, tapi kita ketemu orangnya cuma pasien juga. Tapi kalau di puskesmas itu kita bisa temuin semua, mulai dari yang bayi, yang balita, ibu-ibu, bapak-bapak, nenek-nenek, kakek-kakek, kita pada ngumpul dah. Jadi bisa ketemu banyak orang di sana. Kalau di puskesmas. Berarti kalau bisa dibilang kerja di puskesmas lebih ke panggilan jiwa kali ya Kak Iki ya? Iya, betul sekali. Hobi ngomong. Tapi Kak, kalau boleh tanya, sebenarnya dari dulu pas awal kuliah, emang udah ada minat atau niat gak sih nanti gue bakalan mau kerja di puskes gitu? Iya, karena memang udah ada niat sih pengen kerja di puskesmas. Jadi memang sebenarnya waktu itu lebih ke yang cari kesempatan aja sih. Kira-kira mana nih kesempatan yang memungkinkan di rumah sakit atau di puskesmas. Tapi karena memang belum ada di puskesmas, ya udah coba di rumah sakit. Akhirnya ada lowongan di puskesmas, ya udah coba ke puskesmas, dan alhamdulillahnya bertahan sampai sekarang. Udah mau 2 tahun. Oh udah mau 2 tahun, udah mau 2 tahun ya Kak ya? Udah mau 2 tahun. Keren. Terus kenapa, maksudnya kenapa puskesmas gitu Pak? Kenapa puskesmas? Padahal kan kerjanya bisa jadi apa aja, bisa jadi di pabrik, bisa jadi di catering atau di mana gitu. Kenapa akhirnya gue emang niat dari awal mau puskesmas gitu? Karena itu tadi sih, lebih yang pertama adalah mungkin karena panggilan jiwa, terus karena passion juga, dan hobi ketemu sama banyak orang. Jadi sebenarnya kerja di puskesmas itu seru banget. Kalau yang punya passion, yang hobi ngomong, hobi komunikasi, kerja di puskesmas itu keren banget, enak banget. Karena kita banyak ketemu orang, karena kalau di puskesmas itu kita akan ada posyandu balita. Posyandu balita kita akan ketemu sama banyak balita, bayi-bayi gemes gitu ya. Terus ada ibu kader juga, kita bisa ngobrol, sharing sama ibu-ibu kader yang luar biasa. Karena kader itu adalah ujung tombaknya dari puskesmas. Jadi apa-apa kita pokoknya koordinasi sama kader. Ada lintas sektoral juga, kita kerjasama orang kelurahan dengan orang kecamatan juga bisa kasih kesempatannya, kasih pendidikannya juga. Jadi itu yang membuat kenapa maunya di puskesmas. Oke, berarti kalau misalkan di puskesmas mostly kerjanya banyak ketemu orang, negosiasi, gitu ya kayak. Ya. Oke, sekarang aku mau nanya nih sama Kak Iki, boleh nggak sih kasih kita gambaran sehari-hari itu kalau ahli gizi di puskesmas ngapain aja? Dari masuk kerja sampai pulang kerja, biasanya hari-hari itu ngapain aja? Iya. Jadi kalau di puskesmas itu kita ada yang namanya upaya kesehatan perseorangan sama upaya kesehatan masyarakat. Nah, kalau menurut saya pribadi sih ahli gizi itu upaya kesehatan masyarakat banget. Walaupun tetap ada di upaya kesehatan perseorangan. Nah, kalau untuk puskesmas yang ada rawat inap, itu mereka lebih konseling gizi, visit pasien itu sama seperti di rumah sakit. Tetapi kalau kita di puskesmas kelurahan yang tidak ada rawat inap, itu biasanya kita lebih ke masyarakat. Jadi kalau di upaya kesehatan masyarakat itu, kalau dari Kemenkes Gizi Kemenkesnya itu, kalau nggak salah kita punya 22 indikator kinerja gizi. Salah satunya adalah pemberian tambah darah kepada remaja putih, ada pemberian semacam gizi, terus juga ada pemantauan vitamin itu kita juga ada. Jadi lebih banyak ke lapangan. Kemudian kalau kita kerja di puskesmas itu kita kerjanya tim banget. Jadi kalau misalnya ada apa-apa, kita bisa turun dengan program-program lain atau profesi-profesi lainnya. Jadi kalau kita turun lapangan, nggak ada tuh yang namanya ini profesi gizi ini
karena kita kerjanya bareng. Tapi kalau misalnya butuh teman-teman yang dari profesional ya boleh. Tapi kalau untuk dari diri sendiri, KN-nya itu kita fokus yang di balita, kita bisa juga proses pemilihan ke masyarakat, pantauan balita sendiri, pantauan dari psikologi, ada lagi dia kita juga turun di kami atau ada BBLK itu juga bisa kunjungan rumah ke lapangan program lain. Oke, berarti emang padat banget ya, kayak udah ada Ya. target-target yang harus dicapai gitu. Oh, per periode ini lo harus kelar ini, per periode ini harus kelar ini gitu. Ya, betul. Berarti kalau isu-isunya enak ya kalau kerja di puskesmas, pergi pagi siang udah pulang, enggak ya kayak? Enggak ya. Kadang juga kita harus pulangnya ya juga sore karena terkadang ada beberapa hal yang mengharuskan kita untuk kunjungan rumah mau tidak mau. Kalau misalnya ada laporan dari warga, ini ada balita yang gizi buruk, ini ada lansia yang sedang sakit, kita tetap harus turun lapangan, kita harus koordinasi sama lintas sektor. Jadi pulangnya pun kita juga nggak nentu. Nah, berarti kan emang tugas hariannya tuh banyak ngobrol sama orang gitu ya, banyak Betul. banget konseling gizi gitu. Nah, Ya. kalau menurut Kaiki nih, apakah teman-teman pelajari semua nih di perkuliahan gizi itu apakah memang sudah mengarah untuk memenuhi kompetensi sebagai seorang ahli gizi yang bekerja di puskesmas kayak gitu Kak? Menurut Kaiki gimana? Ya, kalau menurut sudah memenuhi banget ya. Apalagi kalau misalnya di kuliah itu ada yang namanya ilmu komunikasi, komunikasional gitu ya. Itu penting banget. Itu kita belajar bagaimana cara kita berkomunikasi dengan orang, bagaimana kita bisa memilih. Karena gini ya, sebenarnya kompleks sih ahli gizi itu. Kalau misalnya kita sedang konsultasi sama klien atau sama pasien, mereka itu pasti ceritanya merembet kemana-mana. Masalah keluarganya, masalah percintaan, masalah kerja, dan lain-lain. Dan kita sampai tahu ya Kak? Iya, betul. Dan kita harus gimana ya, harus berempati, mendengarkan. Nah, jadi kita dengan belajar ilmu komunikasi pun kita bisa tahu nih arah pasien ini gimana, kita tahu bisa menjadi pendengar yang baik sebenarnya gitu. Oke. Oh ya Kak, ini ada yang nanya nih dari Kamelia. Katanya nanya, sempet kaget nggak sih sama kerjaan-kerjaan yang ada di puskesmas? Kayak yang tadi aku bilang, sebenarnya orang-orang bilang kayak kerja di puskesmas tuh enak loh, pergi pagi siang udah pulang. Pernah kaget nggak? Sempet kaget nggak pas oh ternyata di puskesmas capek juga ya, oh banyak juga ya kerjaannya gitu nggak Kak? Ya. Jadi sebenarnya kalau khusus untuk di puskesmas di DKI Jakarta, itu kita pagi masuk jam 7:30, pulangnya kita jam 4. Kalau hari Jumat kita pulangnya jam 4:30 sore, itu udah pasti. Kita memang sedikit berbeda dengan teman-teman yang di daerah yang lain. Sempat kagetnya ya karena kita urusin semua, yang namanya dari balita sampai ke lansia pun kita urusin semua ibaratnya ya. Kita semua kita kerjakan. Kemudian kalau kita di puskesmas itu kita ada yang namanya akreditasi, semacam penilaian. Nah, itu kita ikut juga membantu, dan membantunya itu banyak dokumen-dokumen yang berkaitan dengan teman-teman program yang lain sama program yang kita jalankan. Berbeda dengan yang di rumah sakit. Kalau di rumah sakit kita fokus di MSPMI-nya, bagaimana cara dipersiapkan makanan, sama kita fisik pasien, sama akreditasi itu khusus untuk gizi doang. Tapi kalau di puskesmas enggak. Hampir semuanya itu kita kerjakan, dan hampir rata orang-orang gizi itu multitasking, apalagi yang di puskesmas. Mereka harus pelayanan di dalam gedung, harus pelayanan di luar gedung, harus kita dalam program-program, sama kita harus membantu mengusung puskesmas. Kayak akreditasi. Jadi sempat kaget di awal, betul. Tapi karena kita jalaninya dengan happy kali, kita ketemu banyak orang. Jadi Allah pasti aman, damai, tentram, hati berjaga gitu. Iya. Oke. Berarti memang
Mungkin karena perbedaan daerah ya. Ibaratnya kalau di Jakarta kan mobilitas masyarakatnya cukup tinggi ya kayak, makanya kenapa perlunya puskesmas di jam-jam tertentu yang memang sudah disesuaikan seperti itu kurang lebih ya. Oke. Aku mau nanya nih, karena lagi zamannya pandemi, ada kendala atau ada hal-hal yang berbeda nggak sih apa yang dilakukan ahli gizi biasanya sebelum pandemi sama pas sekarang nih lagi masa pandemi, ada bedanya nggak? Iya, justru berbeda, jauh berbeda ya. Kalau kita sebelum pandemi itu, kalau yang di ahli gizi di puskesmas kelurahan, karena kakak di puskesmas kelurahan, itu kita biasanya setiap hari pasti turun lapangan. Yang mulai dari posyandu balita, posyandu lansia, dan kita ikut juga bantu teman karena kita kadang kekurangan terbuka. Kita harus kunjungan ke rumah pasien balita gizi dulu, kemudian kita harus bagikan tablet-tablet darah. Nah kalau pandemi sekarang itu justru jauh sekali berbedanya ya. Sekarang kita nggak ada pesan, kita nggak boleh kumpul-kumpul. Kemudian pemberian tambah darah pun sebenarnya sempat terhenti, tapi gimana kita sebagai ahli gizi itu tetap harus punya inisiatif, punya kreativitas. Jadi gimana caranya biar program Tetap kita bisa tercapai jalan, gitu ya. betul, dan capaiannya juga bisa tercapai gitu. Iya. Terus kak, ini ada yang nanya nih, selama pandemi sebenarnya posyandu masih jalan gak sih kak? Dan kalau emang berjalan, boleh nggak sih kasih tipsnya gimana caranya biar bisa sesuai sama prokes? Ya. Nah, kalau untuk di posyandu sebenarnya itu kita masih belum jalan sama sekali karena memang arahan dari dinas kesehatannya masih belum boleh dilaksanakan. Tapi tetap kalau kita di puskesmas itu ada pelayanan imunisasi. Biasanya pelayanan imunisasi itu khusus untuk anak-anak yang sehat yang mau melakukan imunisasi. Jadi biasanya itu kita bedakan waktunya. Biasanya kita setiap hari Sabtu khusus untuk anak-anak yang melakukan imunisasi. Jadi pada saat anak-anak melakukan imunisasi, kita melakukan penimbangan. Jadi kita memantau berat anak itu di puskesmas di setiap hari Sabtu. Dan itu kita juga terjadwal. Jadi biar tidak ada penumpukan seperti itu. Kalau untuk di posyandu di tempat seperti biasanya kita belum jalan. Apalagi DKI Jakarta masih ketat sekali karena kita masih pandemi seperti ini. Mungkin kalau di daerah masih bisa berjalan, kalau di kita belum. Oke. Tapi kemarin pas aku di rumah nenekku kan di Priuk ya, itu kan sekarang kan lagi pekan vitamin A ya kak ya, kemarin Iya. Dan kemarin. Nah itu ada mereka kemarin itu karena tetap harus perlu ngebagiin vitamin A dan kayak screening gitu kan ya, itu mereka baginya per RT gitu, jadi sebaris ini panggilnya hari ini gitu, nanti sebaris ini paling kayak gitu sih. Terus juga jamnya diatur, jadi posyandunya itu bukanya sampai hampir jam 2:30 sore kayaknya tuh masih buka posyandu kayak gitu sih kemarin kalau aku perhatiinnya. Ya. Jadi memang biasanya setiap puskesmas biasanya bakal ada arahan dari dinas kesehatan. Tapi balik lagi ke teman-teman puskesmas, gimana caranya kita tetap berinovasi, kita tetap inisiatif, gimana caranya biar program ini bisa jalan. Nah, kalau di puskesmas kita sendiri sih kalau boleh sharing, kita vitamin A-nya, kita tetap bagikannya kepada kader posyandu. Nanti kader posyandu itu akan memberikan kepada kader dasawisma. Kalau kita di DKI itu kita ada kader dasawisma, biasanya itu ada di setiap RT. Itu kita bagikan ke setiap RT. Kemudian ibu balita itu biasanya datang ibu RT ataupun ke ibu kader yang terdekat di sana untuk mengambil vitamin A. Vitamin A-nya pun kita udah bungkus ke dalam plastik. Yang memberikannya adalah orang tua balita. Nanti kita tinggal minta fotonya, kemudian pas anak datang itu kita timbang, kita catat, biar kita tahu juga berat badannya. Oke. Berarti emang kalau lagi pandemi kayak gini susahnya karena kita juga jadi nggak bisa berinteraksi ya kayak. Padahal sebenarnya inti dari puskesmas itu
adalah pelayanan kesehatan yang benar-benar nyentuh ke keseharian masyarakat ya. Betul itu. Jadi kita tetap kita lebih ke mana ya? Lebih ke lintas sektornya. Jadi kita koordinasi. Nah, palingan kalau misalnya memang urgent adalah kalau misalnya kita penanganan balita gizi kurang ataupun gizi buruk, itu benar-benar kita harus datang langsung, kita harus turun langsung, seperti itu sih. Biasanya. Oke, Kak, ini ada yang nanya lagi nih, biasanya sehari konsulnya sampai ada berapa pasien sih yang datengin Puskes buat mau konsul sama ahli gizi gitu? Ya. Kalau sebelum pandemi itu kita lumayan agak jarang ya. Kita dalam 1 bulan itu palingan sekitar 30. Dalam 1 bulan itu bisa 30 sampai 40 pasien doang saja. Karena gini, terkadang ada pasien datangnya mungkin dia mau periksa hamil terus dia cek. Nah, ketika dia cek dia datangnya misalnya jam 9. Nah, terkadang saya jam 8 itu sudah harus turun lapangan. Jadi pasiennya itu datangnya pasti besok, dan saya selalu pasti titip pesan kepada teman-teman kalau misalnya ada yang mau konsul silahkan datangnya pagi-pagi banget. Jadi jam 7:30 terkadang pasien itu udah nunggu, itu udah standby. Jadi sebelum berangkat ke lapangan konsul pasien dulu. Berarti gitu ya. Nah, Kak Iki, aku mau nanya nih, sekarang kan vaksinasi untuk COVID-19 udah masuk ke vaksinasi tahap kedua ya? Iya. Ya. Nah, kemarin tuh aku sempat lihat dari sosmed Kak Iki, kayaknya Kak Iki tuh jadi percontohan buat pola pelayanan vaksin pertama ya buat di Puskes ya? Ya. Boleh diceritain nggak sih pengalamannya gimana? Iya. Jadi waktu itu karena memang kita lagi mau ada pelayanan vaksinasi, jadi kita memberikan arahan, memberikan edukasi kepada masyarakat, tutorial yang harus dilewati atau alur yang akan dilewati oleh pasien-pasien yang akan disuntik vaksinasi ya. Waktu itu kita masih di apa ya namanya ya, ada tenaga kesehatan. Jadi kalau waktu itu karena puskesmas kelurahan kakak dekat sama puskesmas kecamatan, jadi yang ditunjuk adalah di puskesmas kelurahan. Karena di puskesmas kecamatan itu tidak memungkinkan karena memang banyak pasiennya juga. Jadi waktu itu saya dan teman dari kebidanan ditunjuk untuk mengikuti simulasi gimana cara pemberian vaksinasi. Ternyata lumayan gampang juga gitu ya. Dimulai dari meja pendaftaran, kita cukup kita apa yang namanya login melalui website Peduli Lindungi kalau nggak salah. Waktu itu terus nanti akan terhubung langsung di Pikir, itu ada aplikasi dari BPJS. Nanti di meja pendaftaran, di daftar kita akan dilakukan screening, tensi darah kita akan dicek saturasi. Kemudian kita lanjut ke meja 2, itu kita akan ditanya-tanya sama dokter. Itu baik banget. Ya. Kalau penentunya itu di meja screening. Kita dilanjutkan, direkomendasikan atau tidak direkomendasikan itu tergantung ketentuan dari dokter yang preskripsikan. Selanjutnya kita ke meja 3 itu untuk menyuntikan vaksinasi. Kemudian lanjut ke meja 4 itu meja observasi. Di sana kita akan diobservasi selama kurang lebih 30 menit. Kalau misalnya memang ada apa-apa nanti akan tidak lanjuti. Kalau misalnya kita aman, tidak ada keluhan apa-apa, tidak ada kipi, kita boleh pulang. Oke, berarti emang so far sih udah bagus ya Kak tahapan-tahapannya gitu, sudah seoptimal mungkin dilaksanakannya. Kalau buat di puskesmas kakak itu memang jadi tempat buat vaksinasi COVID untuk umum juga. Sekarang kan udah mulai buat lansia, udah mulai buat pelayanan petugas pelayan publik gitu ya kayak. Apakah di tempat kakak buat vaksinasi untuk mereka juga? Ya, jadi selama untuk tenaga kesehatan itu memang di puskesmas kecamatan sama di puskesmas kelurahan tempat kakak bekerja yang menjadi titik lokasi. Lansia juga begitu. Akan tetapi untuk saat ini karena pelayanan sehat kita juga tetap harus berjalan, pelayanan sakit juga tetap berjalan. Jadi sekarang semua puskesmas di kelurahan Cilincing itu melayani vaksinasi untuk lansia.
Jadi tidak fokus lagi. Berarti tergantung sama ini juga ya, ibaratnya ruang lingkup puskesmasnya gitu ya. Oke. Terus kayak abis vaksin ada nggak sih yang dirasain yang kayak orang-orang, bahkan teman aku yang bilang gue abis vaksin jadi lapar terus katanya gitu, jadi ngantuk terus, jadi lapar terus, kayak ada ngerasa gitu nggak? Kalau waktu pas divaksinasi nggak ada keluhan sampai yang sakit ataupun pegel-pegel pusing, nggak ada. Cuma memang efeknya bawahnya tuh kayak ngantuk aja sih. Kalau lapar enggak, tapi kalau ngantuk iya. Itu aja sih. Ngantuk iya. Iya, kalau ngantuk iya, ngantuk banget sumpah. Kalau ngantuk banget mah itu kayaknya beneran capek, Kak. Oke, ini ada pertanyaan nih. Iya. Ada yang nanya dari Kak Ulan, punya formulir tersendiri nggak sih buat pasien yang konsul? Untuk anamnesa apakah sama kayak di rumah sakit atau di puskes itu sebenarnya ada form sendiri? Dan kalau punya, kayak gimana gambarannya gitu? Jadi kalau kita di Puskesmas DKI Jakarta itu sebenarnya kita udah punya aplikasi sendiri ya. Jadi kalau untuk pasien-pasien yang konsul itu kita tidak perlu pakai form tertulis lagi. Biasanya kalau kita di rumah sakit itu kita masih nulis manual itu. Tapi kalau di puskesmas itu sekarang tidak, dan formnya itu disesuaikan dengan kebutuhan kita, yang pastinya adime. Jadi kita cukup menuliskan di situ saja, nanti akan kelihatan di riwayat kita. Terus kalau untuk anamnesa, misal kita mau visit pasien, karena di puskesmas kami itu cuma hanya melayani pasien RB, ruang bersalin saja, maka form screening yang digunakan adalah khusus untuk screening saja. Jadi nggak ada yang sama pasien lain. Oh gitu. Terus Kak, kalau misalkan buat di puskes itu kan karena memang orang itu bukan orang yang tetap kayak di rumah sakit gitu ya. Apakah dari hasil anamnesa, terus intervensi gizi, gimana cara Kakak buat monefnya? Oke. Jadi kalau monefnya itu kita dan pasiennya pun juga sebenarnya kita juga nggak terlalu yang complicated kayak yang di rumah sakit ya, semacam obesitas, kadar gula darahnya tinggi, ataupun tensinya tinggi. Kita punya SOP, standar operasional prosedur atau standar prosedur operasional. Salah bilang ya. Nah, itu kita punya ketentuannya. Jadi kalau yang obesitas itu biasanya kita akan setelah diedukasi itu biasanya kita sebulan setelah itu dia akan sembuh gitu. Tapi kalau misalnya untuk yang gula darah itu biasanya kita perlu koordinasi sama dari pelanggaran umum, itu biasanya akan dikasih obat, dia akan dikasih obat, kita edukasi, sebulan kemudian mereka pasti akan balik lagi, dan itu akan disarankan balik lagi ke gizi untuk di. Oke. Berarti emang karena mungkin pola pelayanan di puskesmas juga yang ibaratnya nggak tetap gitu ya. Tapi monefnya bisa dilakukan kalau memang beberapa periode waktu gitu yang nggak 3 hari langsung kelar kayak di rumah sakit gitu ya. Iya, betul. Oke. Wah, ini ternyata kayak banyak fansnya loh dilihat-lihat nih dari kalau komentarnya gitu. Kayak lincah katanya. Makasih banyak buat teman-teman semua. Kenapa Kaiki? Mungkin teman-teman yang lain ada yang mau sharing, boleh. Iya, boleh teman-teman yang lain kalau ada yang mau bertanya sambil kita ngobrol-ngobrol lagi. Kalau aku mau tanya pendapatnya Kaiki nih tentang ini, sebenarnya agak melenceng sih dari pertanyaannya di puskes, karena sekarang kayaknya gizi ini lagi hot banget, apalagi pasca yang heboh-heboh kemarin pasti kayak kita udah gara-gara satu buku yang menggelegar sekali sepertinya ya, dampaknya kemana-mana gitu. Dan tadi sempat dosen kita Bu Nina update, ternyata memang gizi itu seksi sekali menurut Bu Nina, karena semua orang tuh mau bisa ngomong tentang gizi, mau belajar gimana sih sebenarnya, kenapa sih gizi itu benar-benar dekat sama masyarakat gitu, dan benar-benar relate sama semua orang, apalagi zaman sekarang kayaknya semua orang di rumah makin banyak dan makin sering terpapar sosial media. Menurut Kaiki gimana nih? Yep. Jadi ya itu ya, memang karena gizi itu memang yang sangat
ya seksi ya, jadi memang banyak banget diminati oleh banyak orang punya ya, yang walaupun cuma apa ya namanya, belajar course atau pelatihan cuma beberapa hari dia udah menganggap dirinya tidak expert. Sedangkan kita yang belajar 4 tahun, kita tetap harus update terus gitu ya. Ya, ilmu kita berikan pada masyarakat itu lebih bisa diaplikasikan juga sih, dan lebih terpercaya. Dan memang juga banyak yang datang konsul gizi pun, terutama yang obesitas, mereka banyak banget yang terpapar dengan diet yang penting, tapi ya tugas kita sebagai ahli gizi tetap kita menyarankan bahwa itulah yang lebih tepat dan lebih baik dengan pengaturan kalori sesuai dengan kebutuhan. Oke. Berarti kalau untuk menanggapi itu harusnya para ahli gizi ini lebih apa ya ibaratnya? Lebih dominan mungkin ya di sosial media ya. Jadi orang tahu oh ternyata kalau kita mau melakukan ini atau itu tentang gizi kita bisa nge-refer ke si A, si B, si C, kayak gitu ya kayak. Nah kayaknya ada pertanyaan lagi dari Kak Arbi. Kak Arbi nanya untuk wilayah puskesmas di sana sekarang paling banyak kasusnya apa? Nah, kasusnya nih kasus apa dulu? Kasus untuk balita, kasus untuk apa dulu nih? Kasus untuk lansia kah? Karena memang kita lumayan, ya betul, karena kita memang lumayan juga complicated. Ya. Kalau di Jakarta Utara banyak kan balita yang memang dalam kurang gizi, entah mungkin belum sampai stunting atau baru flattering aja, atau justru malah lansia yang komplikasi kan? Iya. Jadi memang kalau untuk di puskesmas di tempat kita itu memang banyak banget kita yang lansia yang hipertensi, karena pasti itu karena pengaruh dari umur ya. Juga banyak juga yang DM, terus juga tetap ada kita yang namanya balita yang nampung gizi kudus, gizi kurang ataupun stunting, itu pasti ada di setiap daerah, itu pasti ada. Dan gimana caranya kita bersinergi bersama dengan lintas sektor, dengan lintas program, biar bisa termones dengan baik. Oke. Oh, Kak, sama satu lagi sih aku mau nanya. Kan kalau teman-teman di puskes itu kan memang selalu kita update sama data ya kayak kalau di puskes ya. Misalkan kayak per period ini berapa sih ibu hamilnya, berapa sih balitanya, itu kan pasti selalu update nih ya Kak. Terus dari data yang udah didapetin itu tuh datanya sebenarnya dikemanain sih? Ya, jadi kita ada kayak semacam laporan ibu hamil, itu biasanya kita ngambil data dari teman kita di program KIA. Balita itu biasanya kita bisa dapat dari data KIA juga sebagian, ada data dari kader, terus data itu tersebut dilaporkan, kita laporkan ke suku dinas kesehatan, nanti dari suku dinas kesehatan itu dilaporkan ke dinas kesehatan. Jadi kalau seperti apa itu nanti dibalik ke Oke. Berarti sebenarnya memang puskesmas ini benar-benar garda terdepan ya supaya untuk basic datanya pemerintah lah ibaratnya ke depannya ini harus ngapain sih, mau bikin kebijakan seperti apa sih, kurang lebih kayak gitu ya kayak. Ya, betul. Dan juga kalau misalnya kita nemu ibu hamil, itu kita juga bisa koordinasi sama program yang di KIA. Kalau kita misal, ini sebenarnya macam-macam ya. Makanya kita harus menjalin hubungan baik dengan para lintas sektor, misalnya semacam lintas, kader, itu kita harus berhubungan baik. Jadi kalau misalnya ada permasalahan di masyarakat, atau dia menemukan misalnya balita yang gizi kurang, atau gizi kurus, atau gizi buruk misalnya, nah itu mereka bisa menginformasikan kepada kita di puskesmas. Jadi komunikasi kita itu harus baik banget, terutama sama kader itu harus dijaga banget, karena kita itu teman kerja kita tuh udah kader. Oke. Berarti emang buat teman-teman yang mungkin beda-beda kali ya kebijakannya tiap daerah, tapi memang kalau untuk di puskesmas area DKI Jakarta perannya sangat penting ya kayak di masyarakat, bukan cuman satu sisi dari pemerintah ke masyarakat, tapi dari masyarakat ke pemerintah ibaratnya
puskesmas tuh sebagai jembatan gitu ya Kak ya. Betul. Oke. Ini Kak, ada yang nanya lagi nih. Ya. Dari Kak Wulan. Data itu di entry melalui EPP GBM. Sehingga dipergunakan di dinas bakal pusat. Oke. Iya, betul. Jadi kita sebagai tenaga gizi pun di puskesmas itu kita harus menginput data EPP GBM. Jadi itu penginputan pemantauan berat badan dan tinggi badan balita, dan itu datanya langsung ke Kemenkes. Jadi kita harus make sure data balita itu harus valid dan kita harus entry. Itu wajib dan wajib. Kalau di rumah sakit kita nggak entry begini, tapi kalau di puskesmas tugasnya kita juga kita harus entry data, dan entry datanya pun itu balitanya nggak sedikit, datanya banyak banget. Kalau di DKI Jakarta satu kelurahan itu bisa sampai 3.000 sampai 6.000-an balita yang harus kita entry setiap bulan. Satu kelurahan, satu kecamatan bisa sampai 25.000 sampai 30.000. Kalau di daerah mungkin satu kecamatan mungkin bisa sampai 7.000-an, tapi kalau di Jakarta kita cuma satu kelurahan bisa sampai 5.000-an. Oke. Jadi harus yang banget sangat biasa. Oh iya, aku penasaran juga sih. Ini kayaknya di kolom komentar banyak kakak-kakak dan teman-teman yang dari puskesmas juga, mungkin dari daerah lain. Boleh nggak di-sharing kalau dari puskesmas di daerah lain itu kayak gimana sih? Apakah sama seperti DKI Jakarta atau gimana? Nanti yang bisa jawab dan jawabannya bagus kita ajak live juga kali ya Kak Iki ya? Iya, boleh, keren. Lebih ke sharing ya. Iya, puskesmas DKI sama puskesmas daerah bedanya apa? Coba boleh kakak-kakaknya boleh di-share. Nah, sambil kita nunggu kakak-kakaknya nge-share, Kak Iki punya nggak sih pesan-pesan atau wejangan-wejangan buat adik-adik kita atau mungkin ahli gizi muda yang masih bingung nih arahnya gue mau kemana ya, ini ilmu gue mau dikemananya? Ada nggak sih saran dari Kak Iki kalau misalkan emang kalian mau mengabdi di puskesmas, kalian harus begini, harus begitu? Coba Kak. Yep. Jadi buat teman-teman, kakak-kakak, adik-adik sekalian yang misalnya, atau adik-adik yang baru mau lulus, ataupun yang sudah lulus, kalau misalnya kalian nggak cuma punya ilmu komunikasi yang bagus saja ya maksudnya, Kak, tapi saya pasti yakin teman-teman yang lulusan gizi, apalagi yang sudah ikut UKOM, otomatis kompetensinya sudah tidak diragukan lagi. Cuma memang balik lagi ke teman-teman yang pengen ngambil atau pengen bekerja dan mengabdi di puskesmas, kalian memang benar-benar harus kuat mental, kuat mental, maksudnya tuh harus siap ketemu sama masyarakat, karena kita ketemu sama yang beragam macam sifat, karakter yang gak bakal bisa kita tebak gitu ya. Jadi teman-teman harus punya kompetensi, salah satunya adalah komunikasi yang baik sama bersedia kerja kapanpun. Maksudnya kapanpun tuh yang nggak yang malam-malam harus turun ke lapangan, enggak, maksudnya punya loyalitasnya yang lumayan cukup. Karena waktu itu saya pernah dapat gini, pernah dapat kasus balita gizi buruk, tapi balita gizi buruknya itu kita dia punya kualifikasi, dan kita udah tolong, kita bantu gitu ya. Cuman karena memang Tuhan berkehendak lain, dia meninggal di jam 6, udah pulang kerja, tapi karena merasa kita udah dekat dengan masyarakat, kita udah dekat dengan keluarganya, mau nggak mau Mas Riki bayi ini meninggal, Mas Riki ya udah langsung muncul, langsung datang, paling tidak kita tahu kondisinya saat itu. Karena ada balita gizi buruk pun kita harus laporan ke kelurahan, kita harus buat riwayat kematiannya bagaimana, laporan ke sudinnya juga bagaimana, kita juga laporan. Jadi mau tidak mau kita harus tahu mana kejadian meninggalnya. Itu kita harus buat. Jadi buat teman-teman harus punya loyal juga yang lumayan cukup tinggi, dan harus multitasking. Teman-teman di puskesmas itu multitasking banget kalau menurut kakak, karena selain kompetensi yang dipegang harus dijalankan, inovasi, kreativitas itu juga tetap sama, dia harus megang manajemen. Biasanya kebanyakan teman-teman
kamu harus siap jadi PJ atau penanggung jawab dari program upaya kesehatan masyarakat. Jadi semua program itu harus dipegang, harus di backup. Kalau ada yang gak jalan harus digimanain, jalan keluarnya gimana. Nah, jadi teman-teman yang mau bekerja di puskesmas, selain punya komunikasi yang baik, punya manajemen juga yang bagus, dan punya loyalitas yang tinggi. Pesan-pesan buat teman-teman. Berarti kalau pesan ini sih ya, kalau mau jadi ahli gizi di puskesmas, berbakti di masyarakat, empatinya harus besar, benar ya Kak ya? Iya, empatinya harus besar, harus tinggi. Empati harus besar, harus kreatif, karena apalagi mungkin kita banyak teman-teman yang emang alumni Desa Unggul ya, sekolahnya di Desa Unggul. Kultur sekolah di Desa Unggul adalah kulturnya kota gitu ya. Mungkin dulu pas lagi kita praktikum atau kemana, pasti kan bahasanya mungkin orang-orang bisa lebih paham. Nah ini bakal jadi tantangan besar buat teman-teman yang nanti habis kuliah balik ke daerah asalnya gitu ya. Mungkin cara penyampaiannya juga harus lebih apa ya, harus lebih jago, karena memang kadang kalau kata Bu Nina bahasa dewanya suka keluar gitu ya Kak Iki ya. Ya, betul. Iya betul. Ya udah, nanti buat kakak-kakak dan teman-teman semua yang mau sharing gimana nih kalau puskesmas di daerah, bisa nanti sharing di kolom komentar. Habis live ini bakal dipost di Instagram ya Kak Iki ya. Yap. Oke. Iya. Ada sharing juga bisa hubungin. Kita bisa sharing, maksudnya bisa hubungin. Kita bisa sharing bareng-bareng gitu ya. Bisa banget. Nanti kalau misalkan teman-teman pengen request mau ahli gizi di mana lagi yang mau kita wawancarin, mau kita sharing session, boleh juga. Tinggal infoin aja kita, biar nanti kita cari, oh di mana ternyata alumni kita banyak yang keren-keren loh Kak Iki loh. Iya, betul. Ahli gizi keren-keren, banyak juga yang. Jadi pokoknya semua yang bekerja di bidang gizi nanti bisa sharing-sharing dimanapun itu. Bener. Oke Kak Iki, terima kasih banyak. Kita sudah sampai di penghujung acara. Kak Iki keren banget, semangat untuk bisa terus berbakti sama masyarakat, untuk bisa bermanfaat terus. Sharing-sharingnya tetap boleh ditunggu, dan buat adik-adik yang mau nanya sama Kak Iki langsung aja mention, chat, DM, apapun ya. Boleh. DM bisa di reach. Oke, terima kasih banyak Kak Iki, terima kasih teman-teman udah nonton. Semoga bisa bermanfaat ilmunya, bisa diambil hikmah juga. Amin. Makasih ya Kak Iki, dadah. Selamat malam semuanya.